Penyelenggaraan pemilu di Indonesia tengah disorot oleh para aktivis yang kritis dalam melihat penyelenggaraan perhelatan akbar tersebut. Pasalnya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia ditengarai syarat persekongkolan yang menghasilkan kecurangan, sehingga pemenang pemilu bukan real berdasarkan pilihan rakyat di bilik suara, melainkan berdasarkan hasil kesepakatan antara para oknum penyelenggara pemilu dengan pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari pemilu tersebut, baik pihak dari partai politik, caleg maupun calon presiden. Bahkan dalam diskusi bertajuk, Ilusi Bernegara, Konstitusi Seri 2, suara eksponen aktivis lintas angkatan yang diselenggarakan para sindikat di kantornya di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2023, eksponen aktivis 98 yang juga seorang pengamat politik, Ray Rangkuti, melihat bahwa kecurangan itu sedang berlangsung pada tahapan-tahapan pemilihan presiden 2024. Sehingga meski hari pemilihan presiden baru akan dilangsungkan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, dia telah menuding bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu dengan kualitas paling buruk selama era reformasi bergulir sejak 1998. Ini menurut saya dalam sepanjang saya ikut terlibat dalam proses pemantauan pemilu. Saya sudah terlibat dari 97. Saya terlibat pemilu 99. 2004 saya direktur organisasi pemantau pemilu terbesar di Indonesia, namanya KIP, menggantikan Mas Mulyana Rekusuma. KIP itu dulu ada di 32 provinsi, ya, dengan lebih dari 300 kabupaten kota pada tahun 2004. Saya memimpinnya. Lalu di 2009 saya membentuk 5, 2014 saya juga terlibat, 2019 terlibat, dan ini 2024. Udah berapa? 5 kali. 97, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang. Dan apa yang saya bisa tarik, pemilu ke-7 di luar pemilu tahun 97, karena itu di era Orde Baru. Kita nggak usah bicarakan ini. Dari semua kualitas manapun ini nggak masuk. Oke? Jadi setidaknya kita udah melalui 5 kali pemilu, dan pemilu ke-6 inilah menurut saya yang paling jelek kualitasnya. Kenapa saya sebut begitu? Pertama, ada aturan yang diubah di tengah jalan. Ketentuan soal Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ada format debat yang ingin diubah-ubah untuk disesuaikan dengan keperluan dan kepentingan paslon tertentu. Yang ketiga, Bawaslu-nya nggak bisa ngapa-ngapain. KPU-nya belum apa-apa sudah disanksi berat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu karena dianggap begini. Yang ketujuh, ada aturan yang nggak jelas. Menerima paslon pakai PKPU nomor sekian, mensahkannya pakai PKPU nomor sekian. Itu 2 PKPU yang berbeda. Padahal PKPU yang dipakai pertama kali itu dengan nyata-nyata mengatakan bahwa batas minimal usia calon presiden itu adalah 4 tahun. Lalu diterima calon wakil presiden yang usianya di bawah 40 tahun. Di tengah jalan ketika hendak disahkan, diubah PKPU-nya dengan mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu sampai sekarang digugat. Ya. Bung Tepri. Nanti Bung Tepri bisa cerita apakah sudah selesai atau belum gugatannya. Ini yang saya sebut sebagai pemilu paling buruk kualitasnya sepanjang pemilu yang dilakukan oleh pemilu paling brutal. Nah, yang lain adalah dari sepanjang perhelatan yang di luar itu adalah soal tidak adanya wacana yang dimunculkan. 2014, meskipun kita berhadapan dengan isu tentang dinasti, tapi perdebatan antara identitas, tapi perdebatan antara politik identitas dan tidak identitas itu kuat sekali. Di 2019 kita dihadapkan dengan peristiwa hoax. Masih ingat kan kasus ada orang yang katanya dia dipukul masuk rumah sakit, kenyataannya tidak terjadi. Ya, betul. Masih ingat kan? Ya. Tapi perdebatan kita jadi kuat. Perdebatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kuat. Saya masih ingat dan terngiang-ngiang di telinga saya
ungkapan Pak Jokowi yang mengkanter pernyataan dari Pak Prabowo hingga sampai sekarang saya ingat saking kuatnya saat itu perdebatan yang sangat bagus. Apa kata Pak Jokowi ketika Pak Prabowo mengatakan saya tidak setuju dengan program bagi-bagi tanah dan program sertifikasi tanah. Pak Jokowi lagi menjawab, tentu saja mungkin Pak Prabowo tidak setuju karena sepanjang sepengetahuan saya Pak Prabowo punya 200.000 hektar di Kalimantan dan 150.000 hektar di Aceh. Ketahuan, Ya. tapi itulah perdebatan yang menghasilkan. Di 2014 ini pemilih diajak bukan berdebat isi kepala, tapi berdebat gaya cara bagaimana joget dilakukan. Saya padahal ini kali pertama menurut saya dalam sepanjang sejarah politik kita, masyarakat dengan senang hati memfasilitasi dibuatnya perdebatan-perdebatan. Sayangnya forum debat itu tidak dioptimalkan oleh salah satu pasangan calon. Lalu mereka mengatakan tunggu saja perdebatan di KPU. Padahal yang namanya kampanye, Anda jual ide, bukan jual makan siang dan minum susu. Bagi-bagi Yang disebut dengan kampanye itu, Anda keluarkan gagasannya seperti apa. Apa Anda pikirkan di masa depan? Apa yang Anda tawarkan kepada rakyat selama 5 tahun? Bukan diam. Atau ketika bergerak makan siang dan minum susu. Atau ketika berbicara salah ngomong menjadi asam sultan. Bukan itu kampanye. Kampanye itu kegiatan untuk saling menguji. Anda tawarkan kepada masyarakat, ini loh program kami. Silakan dikritisi, silakan dipikirkan, silakan dirasionalisasi. Kalau Anda setuju, pilihlah saya. Kalau tidak Anda setuju, nggak usah pilih saya. Jadi bukan lainnya. Kalau rakyat suka, pilihlah saya. Kalau nggak suka, pilih saya. Ini suka nggak suka itu memang soal tari dan joget. Mestinya rakyat itu kita ajak bukan dia suka nggak suka. Kalau suka nggak suka itu fisik. Tetapi harus diikat dengan isi kepala. Apakah Anda setuju dengan program saya? Anda tertarik dengan program saya? Mari kita sama-sama dukung bersama. Jadi bukan suka nggak suka. Sebab suka nggak suka itu merujuknya kepada fisik. Ya penampilan, iya baju, iya gaya salaman. Anda tahu kan ada orang salaman membungkuknya di tangan. Orang dibawa di pesona-pesona yang seperti itu. Tetapi takut membicarakan apa yang menjadi isi kepala mereka masing-masing. Barulah ketahuan kemarin apa sebetulnya ada di kepala mereka. Ketika ditanya soal ini, ditanya soal itu, kelabakan dan sebagainya. Akhirnya mau diselesaikan dengan cara sudahlah, nggak usah banyak pidato-pidato, bagus saja kampanye, joget saja. Joget saja. Maksudnya mungkin karena bolehkah rakyat kita senang? Kan ada begitu. Boleh. Bolehkah rakyat kita happy-happy? Boleh. Kan ada juga yang calon wakil presiden yang bertanya, boleh Pak, untuk Bapak apa aja boleh. Untuk Bapak apa aja boleh. Konstitusi aja kita ubah bisa kok. Apalagi cuma iya kan dan sebagainya. Untuk Bapak apa yang tidak bisa? Yang tidak bisa itu Bapak nggak kenal yang namanya norma. Yang Bapak nggak kenal namanya adat. Bapak nggak kenal namanya etik. Bapak nggak kenal namanya moral. Kita berbicara namanya etik, moral, adab. Anda selalu mengatakan boleh nggak secara hukum? Hukum itu di bawah moral. Hukum itu di bawah etika. Hukum itu adalah penulisan moral. Sumber dari hukum itu adalah moralitas. Jadi kalau udah orang mengatakan secara moral tidak patut, jangan lagi bicara hukum. Karena hukum itu adalah hal yang menegasikan apa yang dianggap oleh orang secara sama-sama tentang apa yang disebut dengan moral. Jelas itu ya, menurut saya. Nah, supaya tidak terlalu panas, saya turunkan sedikit.
sekaligus terakhir ya. Saya nggak banyak lagi ininya. Dalam catatan saya, calon presiden dan wakil presiden yang paling banyak melakukan blunder namanya Gibran atau Budi Raka. Gibran paling banyak dilaporkan. Satu, dia dilaporkan karena bertemu dengan perangkat desa. Dia dilaporkan karena bagi-bagi makan, bagi-bagi susu di kafe. Dia dilaporkan karena mengajak anak-anak ke panggung, ya kan? Sekarang juga berhadapan dengan KPU karena ya mengajak pendukungnya untuk sorak-sorai. Sebetulnya beliau tidak sedang ngajak, beliau itu lagi senang katanya. Mungkin capek kan terus, jadi beliau jadi sedang. Tapi orang lain yang nggak milih kok ngajak gitu. Padahal untuk Bapak Gibran apa saja boleh. Bapak Gibran apa saja boleh ya. Dan juga yang paling banyak salah ngomong, salah ucap. Salah satunya asam sulfat. Tapi sebelum asam sulfat itu ada lagi ketika ibu-ibu nanya di pasar, Pak, gimana sih cara menurunkan harga? Ya kan sembako, dijawab oleh beliau. Kalau akhir tahun selalu tinggi, tunggu aja Pak, Bu, ya. Di awal tahun turun harga. Itulah calon wakil presiden kita 2024 yang mau menyelesaikan bangsa ini sesuai dengan bulan. Kalau bulan November Desember harga naik jadi aja. Tunggu aja bulan Februari harga. Kalau cabai lagi nggak ada, tanam sendiri. Kalau tidak ada, tanam sendiri. Kalau apa nggak ada, buat sendiri. Kalau kita cukup, joget-jogetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.